Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Faizun, mahasiswa PPG Mapel Guru Kelas tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011111237. Pada hari ini, Rabu tanggal 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ilmi kelas 5 Mapel PPKN dengan materi sejarah lahirnya Pancasila. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, mantap. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Dipersilakan untuk ketua kelas memimpin doa. Alba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Nur dan Zaid. Izin? Ya. Adam Putra Widi Firdaus. Hadir. Mufidatul Isti'anah. Hadirah. Muhammad Mufid. Hadir. Nafilatul Hasanah. Hadirah. Putri Analika Anabel. Hadirah. Malatul Karomah. Hadirah. Unsilatul Nikmah. Hadirah. Abdullah Albar. Hadir. Isbahul Hadi. Abdullah Albar. Hadir. Isbahul Hadi. Hadir. Zainul Rahman. Hadir. Baik. Selanjutnya terlebih dahulu kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Nanda Adam. Indonesia tanah airku tertumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Silakan duduk kembali. Seperti yang
kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu memiliki 5 dasar. Ada yang bisa menyebutkan yang 5 itu? Albert? Adam? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam bermusyawarah atau perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus, tepuk tangan. Kita langsung masuk pada tujuan. Bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami kronologi sejarah kelahiran Pancasila. Itu adalah tujuan pembelajaran Pada hari ini, pada hari ini. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan keterhubungannya. Nanti kita urai, kita pelajari bersama makna yang terkandung di dalam sila-sila yang 5. 3. Peserta didik mampu meneladani sikap para perumus Pancasila melalui kajian ketokohannya. Sejarah lahirnya Pancasila ini berawal dari sidang BPUPKI. Apa itu? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada Mei sampai Juni 1945. Itu sejarah lahirnya Pancasila. Puncaknya pada 1 Juni 1945 saat Bapak Insinyur Soekarno pertama kali mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya. Jadi sebelum itu, sebelum final, sila yang 5 itu tidak beraturan, acak. Mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang kemudian dirumuskan oleh Panitia 9. Nanti kita pelajari bersama siapakah Panitia 9 itu, dan akhirnya disahkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI, menjadikannya ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari, simak bersama-sama video ini. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar, filsafat, dan bentuk pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar, filsafat, dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila.
Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Rumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir. Inilah yang saya sebutkan tadi, ada panitia 9. Amikus Nur Cokro Sudioso, Haji Agus Salim, dan Aang Maramis. Pada 22 Juni 1945, panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singodinijo, dan Teguh Muhammad Hasan. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Baik, saya jabarkan kembali sebelum saya bentuk kelompok bahwa latar belakang itu menjelang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Sidang BPUPKI, dalam sidang ini para tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan usulan dasar negara. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni tadi, Soekarno menyampaikan gagasan 5 dasar negara yang disebut Pancasila. Panca itu di 5, sila atau dasar prinsip. Internasionalisme, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Tanggal ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Kemudian panitia 9 dibentuk untuk menyempurnakan rumusan tersebut, menghasilkan Jakarta yang memuat sila-sila Pancasila, termasuk sila pertama ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus untuk menjaga persatuan bangsa, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah beberapa hasil musyawarah pada lahirnya Pancasila. Dan Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah nilai-nilai Pancasila versi final. Sepertinya ini sudah hafal, sudah tahu semua. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah paham? Iya. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan membagikan gambar kerja. Jadi,
KPD. Dan langsung nanti kami akan bentuk kelompok. Ada 3 kelompok ini. Situ tulis nama kelompok A atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau A, B, C. Bersama nama kelompok 1, kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 2. Nama kelompok 2. Silakan untuk berkumpul bersama kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan hasil pelajaran pada hari ini. Silakan buka buku kalian dan diskusikan bersama kelompoknya tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hak dan kewajiban warga negara. Terakhir Pancasila sebagai dasar negara. Paham? Dipersilakan. Mentari pagi ku siapkan diri, menyongsong hari untuk menggapai mimpi, melangkah maju dengan semangat baru. Semua asa tingginya cita-cita ku serahkan padamu yang kuasa, melangkah maju dengan semangat baru. Gimana? Sudah selesai? Baik. Selanjutnya saya akan meminta kalian dari masing-masing kelompoknya untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Dipersilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menjelaskan hasil diskusi kami hari ini, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum negara, tetapi juga menjadi nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan tentang sila-sila Pancasila dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengandung arti bahwa Indonesia adalah negara yang percaya dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia bebas untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Adapun harapan nilai Pancasila pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Menghargai perbedaan agama yang ada di Indonesia. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. 3. Menghormati teman yang berbeda agama dan tidak mengganggu ibadah mereka. 4. Menjaga sikap saling toleransi antar umat beragama. B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung arti bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil.
dan beradab tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Adapun penerapan nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Menjaga sikap saling menghormati, tidak membeda-bedakan orang yang berdasarkan suku, agama, atau ras. 2. Membantu teman yang membutuhkan baik di sekolah maupun di rumah. 3. Menghormati hak-hak orang lain dan tidak menyakiti orang lain. 4. Mengutamakan kebaikan dan saling berbagi. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua perbedaan yang ada harus disatukan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Adapun penerapan nilai sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Bekerja sama dengan teman-teman dari berbagai latar belakang dan budaya. 2. Menjaga kerukunan antar sesama baik di sekolah, rumah maupun masyarakat. 3. Tidak memicu perpecahan tetapi mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dengan damai. 4. Menghargai keberagaman yang ada dan menyatukan perbedaan untuk tujuan bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat mengajarkan pentingnya demokrasi, yaitu segala keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam negara Indonesia, suara rakyat dihargai dan didengar oleh para pemimpin. Adapun penerapan nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Menerima keputusan yang dibuat secara musyawarah dan mufakat. Misalnya dalam mengambil keputusan bersama di kelas atau dalam keluarga. 2. Menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak pribadi. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan keputusan bersama seperti pemilihan ketua kelas atau perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajarkan tentang pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial maupun politik. Setiap rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Adapun penerapan nilai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Menyebarkan kebaikan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. 2. Tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti mencuri atau menipu. 3. Membantu sesama yang kurang mampu seperti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Terima kasih untuk kelompok 1. Bagaimana bisa dipahami apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Paham? Paham. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan menerangkan hasil diskusi kami hari ini, yaitu tentang menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Setiap silanya memiliki makna penting untuk kehidupan bangsa dan negara. Maka penting untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Berikut adalah kelima sila dari Pancasila dan pengalaman nilainya di lingkungan keluarga.
1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. A. Melaksanakan ibadah tepat waktu. B. Beribadah bersama anggota keluarga. C. Merayakan hari besar agama bersama keluarga. D. Berdoa sebelum beraktivitas. E. Bersyukur kepada Tuhan. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Jujur saat berbicara. B. Menaati nasihat orang tua. C. Memiliki rasa kasih sayang pada saudara. D. Menolong saudara yang sedang kesulitan. E. Membantu adik belajar. 3. Sila ketiga, persatuan Indonesia. A. Menjaga kerukunan di rumah. B. Berkumpul bersama keluarga. C. Mengutamakan kepentingan bersama. D. Membantu berbagai kegiatan dalam keluarga. E. Menonton pertunjukan budaya bersama. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. A. Melakukan musyawarah keluarga. B. Menyampaikan pendapat. C. Menerima hasil musyawarah keluarga. D. Bertanggung jawab melaksanakan hasil keputusan musyawarah. E. Menghargai pendapat anggota keluarga. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Tidak boros. B. Menabung. C. Membantu orang tua dan saudara di rumah. D. Tidak membedakan antara anggota keluarga. E. Bersikap adil. F. Menghargai hasil karya anggota keluarga. Bagaimana kelompok yang lain paham dengan penjelasan dari kelompok 2? Ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban berupa sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, artinya ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Kami akan menjelaskan hak berupa kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang memastikan diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak manapun. Juga dapat prinsipnya dapat dituntun secara paksa olehnya. Hak warga negara telah dinyatakan dalam Unsur 145. Di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. 3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi. 4. Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dengan singkatnya kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. 5. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama dan hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak ditutup atas dasar hukum dan berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan manapun. B. Kewajiban berupa
merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban warga negara di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Wajib menjunjung hukum dan memperhatikan. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib ikut serta dalam pembelaan negara. 4. Wajib menghormati hak asasi manusia yang lain. 5. Wajib tunduk kepada batasan yang diterapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. 6. Wajib ikut serta dalam pengusaha, pertahanan dan keamanan negara. 7. Wajib mengikuti pendidikan dasar. Bisa dipahami oleh kelompok yang lain yang disampaikan oleh kelompok 2? Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Sekian penjelasan dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih untuk 3 kelompok yang sudah dengan lugas menyampaikan hasil diskusinya masing-masing kelompok. Baik, dari berbagai penjelasan masing-masing kelompok dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pancasila tidak hanya dijadikan dasar negara Indonesia, tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Baik, saya rasa pertemuan kali ini kita cukupkan, dan minggu selanjutnya kita akan belajar tentang kemerdekaan dan undang-undang dasar. Dipersilakan untuk memimpin doa ketua kelas Adam. Yang lain silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat, kita ambil intisarinya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.